Miss Yanli, gini nih. Kalau berbicara tentang teknik 3MA, saya tanya nih, langsung aja. Akurasinya itu bisa berapa persen untuk mencapai profit? Tolong Sembilan dijawab. puluh persen. 90% itu pasti profit kalau ikutin signal aku. Oke. Halo sahabat trader, dimanapun anda berada, balik lagi di acara di Max Talk. Let's talk about trading. Bersama siapa lagi kalau bukan saya, Relizi ya tentunya. Hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi dan ditemenin oleh Miss Chenli. Tepuk tangan dong, nanti ramein ya, nanti ya, gitu ya. Oke, terima kasih tim konten. Oke, Miss Chenli, saya sudah lama tidak ketemu dengan Anda. 3 bulan beliau vakum. Tapi kita tanya dulu gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah sehat banget. Oke, 3 bulan kemarin itu vakum tuh tapi trading masih ya? Iya dong, ngasih signal di Mancing Mania juga masih. Nah Tapi ini kalau nih. misalnya vakum, bener-bener vakum, kasihan lah member Mancing Mania. Oke, dan ini yang bakal kita bahas tadi dia udah nyinggung tentang mancing mania. Makanya aku undang buat ke acara podcast. Aku pengen bongkar boleh kan? Boleh Jadi dong. please nanti cluenya. Ini sesi kedua pembongkarannya, waktu Iya itu kan nanti podcast nanti. sesi pertama ya? Iya betul. Jadi nanti kamu harus berbicara sejujur-jujurnya. Oke. Biar orang yang nonton harus tahu. Karena jujur guys ini pertanyaan itu dia nggak tahu sama sekali. Karena aku udah nyiapin. Oh iya? Nanti kita. Oke, sebelum karena mancing mania, kita kan udah mengenal Mas Icen langsung aja ya tentang teknik 3MA. Itu orang udah pada mengenal tuh di luar sana. Jadi Mas Icen itu terkenal dengan teknik 3MA-nya. Pertanyaannya adalah kenapa harus mempelajari teknik 3MA atau misalkan awal mulanya lah mengenal teknik 3MA itu kayak gimana coba? Dulu itu nggak teknik 3M expert doang. Oke. Jadi aku tuh backtest beberapa teknikal, Ya. daily rank, satu teknik 3M expert, satu teknik MA Merdeka. MA Merdeka sekarang yang dipakai sama Fendi, Mas Fendi. Oke, oke. Ya. Terus ada MA, aku nggak tahu nama, aku belum kasih nama MA itu berapa, tapi 20, 50 sama 200 itu yang dipakai Mas Sergenta. Oke. Nah, yang aku pakai sekarang, dulu itu backtestnya ada 4 teknikal, tapi yang menurut aku lolos itu ada 3. Oke. Bukan berarti MA Merdeka jelek ya, Iya, iya, tapi iya. kurang cocok untuk aku yang memang agresif. Oke. Nah, Agresif. Oke, terus. nah daily rank ini cocok untuk kita pemula, Oke. tapi dia tidak bagus digunakan untuk scalpingan. Oke. Dia bagus digunakannya untuk jangka panjang atau long term mainnya di day 1. Satu betul. Oke. Lalu teknik 3MA expert ini bagus. Ini bagus nih. Dari tahun 2014 saya gunakan. Oke. Saya backtest barengan daily rank tersisi 2MA inilah, MA 20 50 200 sama yang MA 3MA expert ini. Oke. Nah, yang dipakai Mas Sergenta ini itu memang bagus katanya, cuman ya aku serahkan aja lah ya, karena aku kan udah punya teknik 3M expert. Nah, teknik 3M expert ini aku backtest selama 8 tahun kurang lebih, sekarang udah 9 tahun, berarti apa 10 tahun ya. Itu bagus banget untuk pemula, advance sampai expert, karena tekniknya mudah dipahami, mudah dimengerti, dan yang paling jelas itu adalah bisa buat profit konsisten kalau benar-benar udah paham tekniknya. Simple tapi profitable. Iya. Cukup dengan teknik 3M expert aja. Oke, teknik 3MA berarti kan udah ketahuan nih ternyata bahwasanya itu dulu bukan memulai itu 3MA dulu dong. Enggak, Tadi itu apa ada sih? banyak. MA Merdeka ya? Uh-uh. MA Merdeka sama apa tadi daily range? Daily rank. Nah, itu sorry, yang membedakan dari selain dari agresif itu dari apanya kalau boleh tahu? Kalau daily rank itu dia indikator tempelan dan Oke, hanya oke, bisa oke. digunakan di MetaTrader 4 aja. MetaTrader 5 belum ada. Oke. Dan karena di Dimax pakainya MetaTrader 5, jadi daily rank ini aku nggak tahu kemana lah ya. Oke. Nggak tahu kemana. Nah, untuk teknik 3M expert sendiri itu memang teknik 3M expert atau MA lain itu semuanya sama kok. Oke. Semuanya sama menggunakan garis yang berbeda, hanya periodenya, metodenya aja. Nah, teknik 3M expert ini metodenya eksponensial. Eksponensial itu lebih terkenal dengan lekukan-lekukannya yang lebih agresif daripada yang lain. Kalau moving average yang dipakai Mas Sergenta itu kan simple, ada eksponensial, ada simpelnya juga. Tapi kalau moving average MA Merdeka itu pakainya simple. Oke. Simple ya. Oke, berarti ini saya sedikit mau coba tanya juga, kita bongkar juga untuk penggunaan teknik 3MA ini apakah mesti itu ada kombinasi dengan teknik lain atau cukup itu aja nih biar mereka pada tahu juga?
Kalau aku ngasih signal tidak ada kombinasi. Tambahan tidak ada kombinasi dengan teknikal yang lain. Oke. Karena aku udah hatam menggunakan teknik 3M Expert, jadi ketika ngasih signal buy sell hanya dengan teknik 3M Expert. Tapi gimana tuh? Tapi untuk member-member yang privat teknik 3M Expert ini pasti aku ajarin dulu. Yang pertama itu adalah pola candle, bukan jenis candle tapi pola candle. Pola ya, oke. Pola candle kayak breakout, retrace, break, terus reverse yang kayak gitu. Bukan reverse lah, apa tuh namanya, balik arah. Pembalikan, ya reversal tuh. Ya, terus support resisten ya. Support resistennya cukup simpel, Iji. Iya, karena betul. Iji ini kayak kenal banget guys. Iya, dia panggilannya Iji ya. Ya benar. Karena support resisten yang aku pakai itu sangat simpel, hanya menggunakan garis horizontal line aja yang ada di MetaTrader 5. Oke, good, kebayang. Dimana ada pola pembalikan arah harga, ketika naik ternyata candlenya turun, harga tertingginya kita jadikan resisten. Ternyata ketika turun ternyata harganya naik lagi, harga terendahnya kita jadiin support. Hanya menggunakan tanda dari horizontal line aja. Gampang kan? Gampang banget. Terus ada lagi nggak tambahannya? Nggak ada. Yang tahu rahasianya cuma aku aja, dan itu ada saya tuangkan 80% di buku teknik 3M Expert. 20%-nya itu memang harus privat secara berkala sama saya. Kenapa harus 80%-nya di buku, 20%-nya private? Kenapa nggak semua di situ? Karena teori itu kalau teori itu tidak 100% bisa menguasai market. Betul. Iya, karena market berjalan itu berdasarkan pengalaman kan. Pengalaman atau kita sebut history lah ya. History. Kalau buku yang sudah dikemas dengan bacaan-bacaan itu hanya sebagai teori, tapi prakteknya itu yang memang menjadi kunci utamanya. Jadi kenapa aku bilang 80% ada di teori, 20%-nya itu memang pelengkap untuk bisa profit konsisten dengan praktek. Oke, paham sih. Jadi mungkin maksudnya itu adalah ketika orang-orang yang sudah mempunyai bukunya itu akan lebih detail lagi kalau misalkan dipelajari secara langsung ya. Iya, betul. Karena pembelajaran privat yang aku adakan ini setiap hari Rabu dan Jumat jam 2 betul. promosi. Itu memang menjelaskan tentang buku teknik 3M Expert ini dari awal hingga akhir. Jadi ada bab-babnya yang memang dipelajarin. Oke. Nah sih buat sahabat trader di luar sana yang mungkin sekarang mendengarkan, ketika pengen mendapatkan buku itu nggak dijual belikan kan? Nggak dijual belikan. Itu aku gratis. hanya nyetak untuk member di Dimex aja dan member privat apa aja. Sip, itu kalimatnya hanya untuk member. Tapi kalau misalkan pembelajaran itu dicatat tadi Rabu dan Jumat ya. Iya, tepatnya ada di kantor kita di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Dan sebenarnya bukunya tidak gratis ya, hanya untuk nasabah di Dimex aja. Nah, untuk tekniknya sendiri jika pembelajarannya itu ada gratis. Kalau misalnya Bapak Ibu di luar sana yang cari teknik 3M Expert, gimana sih cara bacanya, ABC segala macam, mungkin sekarang sudah banyak banget yang mengembangkan teknik 3M Expert. Termasuk kalau misalnya searching di YouTube-nya di Dimex official itu tinggal cari aja teknik 3M Expert, itu nanti keluar banyak tentang Zoom penjelasan secara padat, jelas. Mengenai fungsi-fungsi dari MA-nya masing-masing. Dan di sana ada rahasia kapan kita bisa profit konsisten, kapan kita bisa menghindari loss-nya. Oke, sip. Oke, paham. Untuk teknik 3M sih kalau aku pribadi udah kegambar kali ya. Cuman buat teman-teman yang pengen lebih detail ya itu tadi lah, cukup dapetin aja bukunya dan langsung edukasi bareng Miss Yanli. Oke, Miss Yanli, gini nih. Kalau berbicara tentang teknik 3M, saya tanya nih, langsung aja. Akurasinya itu bisa berapa persen untuk mencapai profit? Tolong dijawab. 90%. Wah, catat 90% profit, 10%-nya enggak. Itu jelaskan gimana, kenapa harus ngomong 90%? 90% itu pasti profit kalau ikutin signal aku. Keren banget ya? Enggak ya? Jelasin disclaimer ya? Disclaimer. Disclaimer, bukan pasti profit. 90% itu akurasi signalnya. Kalau kita menggunakan pure teknik 3M Expert. 10%-nya lagi adalah pembawaan diri atau psikologi diri. Oke, maksudnya di situ 10%. Iya, karena setuju aku. Karena teknik 3M Expert ini bukan hanya berbicara dengan teknikal atau indikator ya, tapi betul. Tentang money management, psikologi trading, bagaimana cara kita bisa menahan diri untuk open transaksi biar nggak salah transaksi, nggak salah analisa, bagaimana cara kita membatasi diri kalau misalnya kita kena kerugian, apa yang harus dilakukan, berapa hitungan-hitungan money management lah. Itu 10%-nya. Ngerti. Karena gini Ji, kalau aku bilang tekniknya 90% profit, itu terlalu naif, ya. Takutnya nanti aku diserbu lagi, nggak ada teknikal 90% profit. Gitu ya. Sebenarnya 90% profit sama 90% akurasi itu nggak ada bedanya. Cuman bahasanya aja. Bahasanya betul, pembawanya aja. Karena ya tahu kan ya. Nah,
10%-nya lagi itu memang kenapa aku bilang pembawaan diri, karena 10% ini yang menjadi kunci utama dia bakalan profit konsisten atau enggak. Oke. 10% ini di dalamnya tercangkup disiplinnya kita dari money management. Oke. Terus disiplinnya kita menggunakan lot, disiplinnya kita transaksi atau tidak. Disiplinnya kita ketika profit sehari, target profit harian kita udah cukup tapi signal masih bagus, ikut atau tidak, kayak gitu. Oke, benar-benar mantap sih. 10% itu adalah bagian dari pengendalian diri karena itu adalah bagian yang terpenting. Problemnya adalah itu semua tuh ada di trader masing-masing kan. Betul, kalau 10%-nya itu ada di tradernya masing-masing. Tapi kalau di privat sama saya itu bukan promosi ya. Ya, oke. Kalau misalnya benar-benar privat sama saya itu pasti diajarin secara praktek, bukan hanya teori, bukan hanya membahas teori, tapi prakteknya juga. Nah, praktek di dalamnya juga sudah mencakup tentang bagaimana cara menenangkan diri ketika kita pengen open transaksi. Bagaimana cara kita menahan diri ketika profit yang udah kita dapat untuk tidak melakukan transaksi lagi. Itu yang dipelajari. Saya setuju sih dengan ucapan beliau barusan ketika berbicara tentang praktek, karena aku pernah ngelihat langsung waktu itu ada tamu juga nasabah, kita bilangnya dia dari Cikampek datang ke sini untuk mempelajari teknik 3MA, dan itu bukan teori yang kamu bilang. Tadi kan dia langsung instruksi buy sama sell-nya. Bahkan ketika lagi plotting minus, ini kita bukan ngomongin profit dong. Plotting minus pun dia ngasih tahu cara pengendalian emosinya. Waktu itu kan nasabahnya bilang kayak ini gimana ini, dia panik kan. Nah di situ Miss Shirley muncul. Nah pokoknya kalau bisa pengen tau mungkin bisa datang aja ke kantor kali ya. Gitu aja lah. Karena gini sih, waktu privat hari apa aku lupa member dari mana. Bapaknya ini transaksi scalpingan. Memang kalau lagi aku privat itu pasti praktek kan. Buy sell. Jadi ketika analisa edukasi buy, analisa edukasi sell. Alasannya kenapa? Itu aku ngasih pembelajaran learning by doing. Ya bagus. Nah, ada salah satu nasabah yang memang transaksinya itu dia suka scalpingan, tapi terlalu over. Nah itu. Klik buy, aku udah ngasih signal 1, dia udah open posisi sampai 5. Nah itu oke pengendalian. Ngebatik. Yang aku lakukan apa? Apa tuh? Kenapa Bapak scalpingan seperti itu terlalu banyak? Sedangkan balance Bapak sekian. Saya percaya sama signal miss-nya. Jangan percaya 100% sama signal saya. Oke. Terus karena kalau rugi Bapak yang nanggung, bukan saya yang nanggung. Betul. Aku bilang, maka gunakanlah money management yang bijak, Pak. Hari ini Bapak bisa profit banyak, Pak, aku bilang. Tapi suatu saat percaya sama saya, Bapak bakalan rugi lebih dalam. Dan itu memang bener, Ji. Kenapa? Karena 10%-nya dari penguasaan diri dia nggak menguasai. Betul paham. Semua trader yang ketemu sama aku, problem mereka cuma satu. Apa tuh? Serakah. Itu makanya tadi bilang kan. Serakah sama profit, serakah karena pengen balas dendam kalau kena loss. Padahal kalau loss hari ini, ya udah santai aja, besok masih banyak momen untuk kita bisa ngambil profit. Dan itu memang saya buktikan di grup tadi malam. Tadi malam saya buktikan di grup bahwa recovery signal untuk loss itu gampang banget kok. Yang penting dari loss kita bisa menyikapi dengan tenang. Oh ya udah, kita loss hari ini. Anggap kita memang lagi rugi transaksi hari ini. Besok kita cari lagi profit nih. Kalau dengan psikologi yang tenang seperti itu, besok kita transaksi juga udah fresh lagi otaknya. Iya benar. Tidak jadi nggak ada rasa ingin balas dendam profit langsung balik. Oke, good. Udah sih disimpulin 90% terbukti, dan juga fakta 10% itu adalah pengenalan diri. Oke, pasti udah selesai dengan teknik 3M-nya. Mungkin untuk detailnya tadi saya bilang kan, datang aja ke kantor biar langsung edukasi langsung pasti. Nah, kalau berbicara dengan Michelle itu tadi udah singgung grupnya tadi malam. Aku pengen nanya juga, Michelle itu kan punya grup namanya itu Kelas Mancing Mania. Nah, di mana Mancing Mania itu punya 2 grup, ada intraday dan juga scalping. Ada 3. Apa lagi? Intraday, scalping, sama edukasi. Kalau edukasi kan itu pembelajarannya. Ini musiknya buat signalnya. Oke, pertanyaan-pertanyaan mungkin kayak gini. Sejak kapan Kelas Mancing Mania itu didirikan? Biar orang pada tahu dulu. Dari kapan tuh? Aku mau tahu. Aku lupa. Sebenarnya udah dari lama, cuman namanya aja ganti-ganti. Oke. Kalau punya kelas emang udah lama, bener. Cuman kita bahas yang mancing nih. Manianya itu 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu tuh berarti hampir di 2024 yang lalu ya? 2024. Oke, 2024 itu 2023 akhir. 2023 akhir. Berarti kurang lebih sekarang nasabah udah ada di berapa di kelas itu? In out sih. In out. Nah, kemarin kan waktu aku masuk lagi, setelah cuti lama itu aku pembersihan grup dengan refresh grup baru karena banyak nasabah yang memang WD modalnya karena aku lagi nggak aktif, terus
dia MC karena dia transaksi sendiri. Iya. Tapi masih di grup. Terus ada juga yang banyak nih yang kayak gini. Dia marketing broker lain masuk ke grup aku deposit sekian, tapi transaksinya nggak dijalanin, uangnya nggak dijalanin, di WD lagi, dia ambilin nasabahnya. Nah itu yang harus aku benahin. Makanya kalau udah aku pembersihan sekarang di grupnya, itu yang pure nasabah bener-bener ngikutin aku dari 2023 sampai sekarang ada. Dan ada nasabah-nasabah baru itu hitungan cuma 110 orang. Oke, 110 orang. Oke, pertanyaan yang sepele. Kenapa namanya Mancing Mania? Apa itu? Kenapa mancing gitu loh? Ada apa dengan mancing? Kenapa coba. Karena Mancing Mania nih. Mancing Mania itu aku lihat film, tahu kan Mancing Mania? Tahu. Ya itu kan mereka mancing ikan. Mancing ikan kan. Nah, kita mancingnya mancing dolar. Oh, iya. Nah, kenapa analoginya mancing? Karena mancing itu kalau kita kita tebar umpan. Ya. Ada yang dapatnya cepet, ada yang dapatnya lama. Betul? Oke. Makanya kenapa Mancing Mania ada signal intraday untuk harian, ada signal scalping untuk cepat. Karena kita nggak tahu kapan volatilitas harga terjadi, kapan kita profitnya bisa cepat atau lama. Nah, signal yang aku keluarkan itu selalu ada keterangan seperti ini, Ji. Signal 1 intraday atau scalping atau intraday. Oke. Tapi menggunakan batasan SL dan TP 1:1. Kalau misalnya TP aku ambil 10 poin, SL 10 poin. Oke. Ya. Nah, ketika harga running profit sudah cukup, ABC close, habis biru close, ABC habis biru close. Aku ambil profitnya. Kenapa? Karena sistemnya scalping. Cuman aku nggak semerta-merta ngambil ketika profit langsung close, nggak. Aku tunggu dulu 10-15 poin baru ambil. Batasannya 10-15 poin lah. Kalau SLTP biasa di transaksi emas sekarang itu ngambilnya 200-300. Betul. Karena volatilitasnya udah beda juga sih, benar. Nah kayak gitu, ketika signalnya ternyata tidak sesuai dengan harapan atau misalnya signal scalpingnya ini tidak langsung profit, kita gunakan signal itu sebagai intraday atau harian. Oh, gimana maksudnya? Kalau misalnya scalpingan udah profit ya diambil, tapi kalau scalpingan ternyata belum profit ya udah berarti kita gunakan itu sebagai signal harian. Intraday yang tadi itu. Betul sekali. Kenapa Oke. scalping kan kok pakai SLTP? Karena judulnya scalping atau intraday. Kalau misal scalping udah profit kita ambil. Kalau misalnya belum profit ya kita jadikan signal itu sebagai signal intraday dengan SLTP. Tapi sorry, untuk signal yang diberikan di grup itu awal mulanya mesti bakalan bilang dulu gak ini misalkan signal scalping, ini misalnya signal intraday atau kayak gimana? Enggak, jadi keterangannya signal scalping, signal 1 scalping atau intraday. Oh gitu dulu. Udah langsung dengan SL dan TP. Oh, cuma nanti lihat situasinya aja berarti ya kayak gimana. Kalau misalnya situasinya ternyata ketika open transaksi udah lengkap dengan SLTP, tiba-tiba profit nih 15 poin, ya udah cukup gitu loh. Oke. Kalau TP aku 50 poin atau 30 poin, ternyata profitnya 15 poin, udah pakai satu lot aja udah 1.500-an. Oke, betul. Ya udah kita ambil aja. Karena transaksi kita itu untuk mencari profit maksimal mungkin. Betul. Dengan keadaan aman, tentram, nyaman. Iya dong. Bukan dengan target harus kena TP dulu baru kita cut. Karena kita tidak tahu kapan harga pembalikan itu terjadi. Ya kan? Market memang ada, analisa memang ada, indikator memang banyak, tapi indikator analisa teknikal yang memang ada itu bukan untuk membuat profit di market, tapi untuk memudahkan kita membaca market kemana. Oke, good. Sip. Nice. Mantap. Keren. Bisa dipahami mungkinnya buat sahabat trader di luar sana. Jadi ada scalping dan intraday, nanti signalnya dikasih di grupnya. Nanti tinggal lihat situasinya apakah dia menyentuh TP langsung dan nanti bakal diberikan instruksi lanjutan. Nah, oke. Dan satu lagi, Ji. Aku tambahin. Satu lagi, banyak terus tadi. Ya boleh. Apa? Kelas aku itu nggak pernah loss. Kenapa? Karena nggak pernah loss karena signal aku itu atau transaksi di Mancing Mania itu hitungannya probabilitas. Hari ini kena loss, besok profit, hari ini kena loss, seperti itu. Tapi kenapa aku bilang nggak kena loss atau transaksi Mancing Mania itu nggak loss? Karena satu hari aku bisa ngeluarin 3 kali signal akumulasi profit. Loss bukan? Enggak. Bukan kan? Oh ngerti. Nah ini aku mau nanya nih, nanti namanya akumulasi nih, bahaya. Profit. Oke. Bagus. Ini akumulasi profit karena trading yang aku ajarkan sama nasabah-nasabah yang ikut aku itu tentang probabilitas, bagaimana cara kita transaksi trading forex untuk mendapatkan income tambahan. Betul? Bukan untuk mencari history trading yang harus biru. Benar, gak mungkin juga lah. Mungkin aja kalau mainnya pakai demo.
Dia gak ada psikologis ya kalau kayak gitu. Betul, karena tidak ada psikologis, jadi mau nge-hold berapapun ya demo gitu. Betul. Tapi kan kalau uang real enggak. Gak beda. Ya, karena banyak trader di luar sana yang ngebully aku kayak gini. Nggak pernah loss, busuk lah, bohong lah segala macam. Memang tidak pernah loss, karena hitungannya adalah akumulasi harian. Betul. Akumulasi mingguan, akumulasi bulanan. Itu yang aku bilang trading itu probabilitas. Betul. Ya, kalau lu masuk trading hari ini, besok loss terus lu WD uangnya, WD modalnya, baru satu kali transaksi udah loss, terus lu mundur, ya udah lu bukan mau ikut bisnis. Benar. Ini harus dipahami sih buat orang-orang yang pengen terjun bisnis tapi nggak siap dengan resikonya, kan itu sulit gitu ya memasukin kayak gitu. Tapi detailnya adalah barusan paham aku dengan kalimat yang dimana beliau bilang tidak pernah loss, itu bukan berarti nggak ada rugi, tapi ngambilnya adalah akumulasinya. Bukan berarti history tradingnya tuh nggak ada merah. Ya paham. Bohong banget itu. Kalau misalnya ada mentor yang mengaku-ngaku ini history tradingnya bagus banget. Tanya sama dia. Udah berapa MC? Udah pernah berapa MC berapa dia? Terus tanya punya akun real berapa dia? Betul. Kalau aku kan akun real banyak itu bukan hari ini sekarang banyak, enggak satu-satu, tapi WD buka lagi. Cuman hari ini aja nih. Hari ini akun yang sekarang aja nih yang aku enggak WD profitnya udah 300% Ji. Sebulan. Wow. Ini akun yang aku pakai untuk ngasih signal di grup Mancing Mania. Oke. Dengan akun yang baru ini. Iya. Ketika Mancing Mania selesai, ya udah signal yang aku kasih ke nasabah itu udah selesai, ya udah profit nih. Aku nggak akan ngasih signal lagi sama nasabah, tapi aku transaksi sendiri. Oh ya, itu kan beda lagi kan ceritanya. Tapi yang saya pengen tanyakan adalah sekarang gini. Pertama, deposit ke kelas mancing itu harus di berapa dulu? Kalau sekarang sih aku matokinnya itu di 200 juta, bukan 200 juta, $20,000. Rate-nya 14.000. Oke, berarti kan itu kalau pengen masuk di situ. Nah, sekarang pertanyaan kedua, kalau gini. Ketika orang itu masuk di $20,000 tersebut, pertanyaan aku adalah bisa berapa lama untuk dia BEP dengan modal yang tadi disampaikan? Menurut sekarang aku tanya. Mau trading santai apa ugal-ugalan? Ini enggak, ini kapasitasnya adalah tergantung dengan signal yang diberikan di grup tersebut. Tergantung dengan signal. Tergantung dengan signal, tergantung juga nasabah tersebut menggunakan lotnya. Karena beda-beda dan aku tidak bisa tahu kondisi akun mereka itu seperti apa karena kan tidak diperbolehkan. Oke. Kalau misalnya dengan $20,000 dia pakainya lot 0,2 sehari signal 1 aja Ji, kita ngambil 10 poin itu udah $200. 0,1 pakainya. Kalau 0,1 berarti 0,1 kalau misal kita pakai 0,1 ngambil 10 pip udah $100. Akumulasiin aja kalau misal tradingnya 0,1 dengan balance 20.000 ya berarti kan trading aman. Ya seminggu bisa $1,000, sebulan paling cuman 50 juta lah paling barter. Paling kecilnya tuh 50 juta. Kalau misalnya BEP-nya berapa bulan? Balik lagi sih, aku tidak bisa memastikan karena signal per hari itu berbeda. Signal yang dikeluarkan per hari itu sesuai dengan momentum market pada saat hari itu. Betul. Jadi nggak terpatok harus sehari signal 3 harus tergantung 5 emang poin. sih. Nggak, itu bullshit itu. Benar. Itu bullshit karena market tidak se-fleksibel itu gitu. Ya betul. Kadang bahkan ada dalam satu hari bisa nyentuh nyampe 8-10 signal waktu itu saya pernah lihat itu kan. Itu momennya memang lagi banyak. Itu kan lagi bagus, lagi banyak orang entry lebih banyak juga. Di Mancing Mania itu pernah sampai nembus ratusan juta kan. Iya. Itu dengan lot yang lumayan juga tuh mereka. Iya. Lot 0,2 aja waktu emasnya lagi terbang itu kita ngambil 10 poin aja udah berapa? Udah 2.000 loh. Iya benar. Lihat member 20. Oke, jadi gini, di member di grup member kelas Mancing Mania itu, tapi Masti tahu gak ada gak orang yang udah BEP dengan balance gitu? Banyak. Banyak, cuman udah mereka silent trader, mereka nggak pernah kirim testimoni profitan. Nah, di sana ada banyak nasabah aku yang memang balance-nya nggak 1 M Ji. Ada balance-nya yang 5M-nya ada 10M. Mereka nggak mau share profit karena mereka lotnya aja ugal-ugalan. Gitu. Dan mereka tuh pengennya ngikut signal aja, nggak pengen show up. Dan aku tuh nggak masalah gitu loh. Cuman kalau untuk nasabah di Dimex yang lain, kalau bisa kirim ya Pak, kalau misalnya tidak berkenan ya udah nggak apa-apa. Karena kan aku juga butuh testimoni. Aku itu memang yang nge-share signal profitan itu yang memang real dia nasabah yang ada di situ semua gitu loh. Dan rata-rata itu nasabah udah lama semua Ji. Iya benar. Aku mau segimanapun udahlah mereka masih ada.
Oke, mungkin kan maksudnya tuh orang-orang di luar sana pada bertanya-tanya juga kan dengan kelasnya Mancimania. Tadi kan depositnya udah tahu juga, sistem signalnya juga udah tahu juga kan, mereka pasti pengen tahu kayak testimoni membernya nih kayak gimana. Ternyata ada yang lebih dari $20.000 juga teman-teman yang masuk kelas Michelle, dan bahkan ada yang udah BEP juga. Itu kan sangat keren sekali. Tapi Mas Ti, mohon izin kalau misalkan kita tadi agak berbicara sedikit tentang profit nih. Kalau untuk hal-hal yang bukan takut sih, lebih ke hal-hal yang kerugian dan yang lainnya, ada gak sih nasabah yang misalkan mencapai dia kerugian berapa paling besar di kelasnya itu? Ada gak? Ada 70% dari modal. Kenapa itu teh? Karena dia loadnya double. Ketika Maksudnya? nih, kan kalau signal mancing mania itu ada sistem averaging aja. Oke, Nah, ya kita betul, udah pakai averaging. batasan SLTP yang lumayan cukup jauh. Betul. Nah, kalau misalnya tidak sesuai dengan analisa signal pertama, itu aku pasti averaging kedua sampai ketiga. Oke. Jarak antara averaging 1, 2, 3 itu pasti ada jarak 7 sampai 10 poin. Nah, 7 sampai 10 poin. Kalau misalnya SL-nya mendekati, biasanya SL-nya ditambah juga. TP-nya pun dijauhin. Jadi balance lah ya. Nah, ada nasabah memang yang ruginya sampai 70%, 60% karena mereka layering di saat signal averaging aku belum muncul. Sedangkan aku averaging itu bukan hanya menghitung poin, tapi momentumnya juga. Melihat momentumnya juga, di mana pembalikan arahnya, di mana aku harus averagingnya itu. Betul. Jadi nggak semerta-merta averaging aja, enggak. Oke, berarti bukan yang ngitung poin tadi, tapi Nah, lihat ketika situasi tadi kan? Dia udah layering, ketika aku nambah transaksi, dia udah layering lagi. Jadi transaksi di kelas aku itu cuma 3, dia udah 7. Berarti kan itu di luar signal dong maksudnya? Iya, di luar signal. Oke. Walaupun memang sama, tapi kan di luar instruksi. Ya, betul. Nah, dengan orang-orang, sorry nih ya, kadang kan mesti gini loh, yang namanya psikologis pengendalian diri itu kan susah ya. Itu nggak gampang loh, 10% tuh. Kadang kan kita gatel nih. Gatel kayak tadi lah, mungkin nasabah dia transaksi sendiri, dia entry sendiri. Cuman ketika dia loss, mohon izin nih, di luar dari signalnya Masti. Tapi ada kan maksudnya bantuan dari Masti tetap gimana tuh, kayak Iya gimana? dong, ada tetep dong, kan? iya. Kan kasihan orang tuh, aku juga tahu nih. Enggak. Gimana tuh situasinya? Walaupun aku marahin, aku tidak menyalahkan gini loh. Oke. Pak, aku tidak menyalahkan. Pak, kenapa Bapak lotnya transaksi banyak banget, macam tidak. Tapi ketika dia bilang curhat, aku udah loss dengan transaksi sendiri, aku nggak akan gimana-gimana. Aku tidak akan menyalahkan karena itu haknya pribadi. Ya kan, haknya pribadi, aku tidak akan menyalahkan. Aku cuma cukup bilang, Bapak lain kali tidak seperti itu, kita transaksi baik ya, besok kita recovery selesai. Oke. Aku tidak akan menghakimi atau segala macam, nggak, itu haknya mereka. Mungkin aku cuma bisa memberikan ini pelajaran loh Pak ya. Karena yang Bapak gunakan untuk trading itu uang, bukan daun. Ya, benar. Nah, banyak banget nih yang ngomong Chenly sales broker lah, I bilang segala macam. Gimana tanggapannya tuh? Banyak banget. Ya gue emang sales broker, kenapa? Ya terus? Kan? Tapi sales broker yang memang punya ilmu di bidang trading. Sales broker yang memang punya sertifikat WPB. Nice. Sales broker yang memang diundang ini trader, bener-bener trader yang punya akun real ratusan juta sampai miliaran. Betul. Sales broker yang bukan cuman ngasih saran, suggest ilmu bla bla segala macam, tapi juga ikut praktek. Ya. Bener. Jadi aku nggak orang-orang di luar sana bilang aku sales broker, ya emang gue sales broker. Tapi kalau bilang IB nggak, toh yang masuk ke grup private signal aku atau mancing mania itu bukan cuman nasabah referral aku aja, semua nasabah di Dimex. Kalau ditanya aku punya referral, enggak Ji. Oke. Karena aku mentor di Dimex. Betul. Aku mentor di Dimex, tapi orang lain bilang sales di Dimex ya oke, karena memang aku jualan dan posting promo kan. Betul. Cuman ini yang aku bisa sombongin. Cuman sales broker di Dimex aja yang mereka punya otak. Nanti kameranya tolong agak dijum ke sini ya. Gue gak usah. Mereka punya otak dalam arti kayak gini. Anak-anak baru aja, yang baru aja nih, dia masuk di Dimex untuk jadi sales broker. Mereka harus punya mumpuni dulu ilmu tradingnya. Mereka harus punya dulu sertifikat WPB-nya. Di WPB-in dulu sama di Dimex tuh. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Jadi ilmunya memang ketaker. Ya. Terus nanti dibully lagi nih, support resisten apa tuh? Support resisten itu apa? SNR itu apa? Yang salah bilang support resisten itu bukan di Dimex loh, tapi broker yang lain. Kenapa yang dihujatnya di Dimex? Bahkan ke aku pribadi. Lu nanya salah sama mentor. Oke. Kalau misalnya ditanya mentor itu tuh kayak game gimana katanya?
punya sertifikat sekolah di luar negeri kayak gitu segala macam. Ya memang betul itu Gemma memang punya kelasnya sendiri, punya sertifikat sebagai mentor sendiri. Di sini aku mentorin, bukan mentor atau ya. Ibaratnya di sini aku ngebimbing Bapak Ibu yang pengen belajar trading sesuai dengan kemampuan yang aku punya itu aja. Betul. Bukan berarti aku tidak punya sertifikat, tapi di Dimax ini anak-anak di Dimax, tim di Dimax ini, trading advisor di Dimax ini, mentor di Dimax ini, mereka punya sertifikat yang memang diakui BPB. Mereka paham tentang ilmu trading. Benar. Dan tidak akan menjerumuskan member-member di Dimax. Pokoknya saya bilang kalau sales broker yang ada di Dimax itu beda dengan sales broker lain. Asik. Emang ngeri sih kalau ngobrol sama satu orang ini ya. Iya. Ya emang gak bisa dipungkiri memang benar kan? Betul. Ya jadi, nanti gue dihujat lagi nih. Iya makanya gue sama sales broker. Gue ini udah bakal nunggu, takutnya nanti di komen YouTube di Dimax udah banyak tapi gak jadi masalah. Ya gak masalah. Kan faktanya juga. Yang aku bilang itu fakta kan. Iya betul. Kalau memang merasa ya sudah. Kalau tidak merasa ya udah nggak usah berisik gitu. Betul. Kalau merasa ya udah perbaiki. Kalau tidak merasa nggak usah berisik. Oke, yang terpenting enggak. Maksudnya yang terpenting dalam hal ini adalah di mana kita semua itu memberikan informasi tentang seputar trading itu sesuai dengan aturannya. Ya, bukan berarti aku membagus-bagusan di Dimax. Ya, betul. Banyak banget tawaran dari broker lain untuk aku jadi mentornya di broker sana. Cuman kenapa aku ngambil di Dimax? Kenapa? Karena aku tuh mempelajari brokernya mereka, Ji. Mempelajari dengan cara aku deposit 50 jutaan. Misalkan nih di terus? 4 broker adalah, tapi kalau aku gak usah inilah, gak usah. Iya, tapi kalau misalnya disebutin juga mereka cariin akun-akun atas nama channel ini mungkin ada. Terus yang bisa dikasih informasi gimana? Tidak transparan. Dalam artian? Ya tidak transparan aja. Sampai hari ini aku masih hidup masih eksis sebagai trader di Facebook, di sosmed, di TikTok segala macam karena aku bukan penipu. Aku bukan sales broker yang ngambil komisi dari nasabah, enggak. Termasuk orang-orang di Dimax, termasuk tim di Dimax juga tidak ada yang memang dididik seperti itu. Karena broker di Dimax sendiri adalah broker yang amanah, Fatona, tablik, transparan, seperti itu, Ji. Sip. Bukan berarti aku membaguskan di Dimax. Kalau aku kerja di Dimax, enggak, aku transparan aja. Karena kalau menurut aku jelek, bagus. Ya, yang terpenting sih kalau pengen jelas adalah ketika pengen dibuktikan hal itu, ya dibuktikan secara langsung aja kan, bener gak sih di Dimax itu transparan. Nah itu kan poinnya di situ sih sebenarnya kalau dari saya pribadi. Ternyata seru banget discuss dengan Mas Cicang ini ya, gak kerasa banget teman-teman udah gini-gini nih, apa itu ini masih pengen ngobrol. Mungkin nanti kita bakal undang lagi lah. Tapi thank you ya buat Mas Ci untuk informasi teknik 3MA-nya dan juga kelasnya. Saya doakan semoga kelasnya terus grow karena kan bisa bermanfaat buat orang lain. Itu apa? Visi misi di Dimax apa? Visi misi di Dimax itu bermanfaat buat orang banyak. Nah, mudah-mudahan Mas Cicang pun terus disehatkan. Amin. Karena sampai aku lihat di grup juga ada yang bilang, "Miss Cicang nih jangan sakit-sakit ya, karena kalau Miss Cicang nanti kita signalnya kayak gimana." Nah, itu harusnya dikasih tahu loh. Jangan tergantung Miss Cicang-nya, dia harus tahu edukasinya harusnya. Kalau misalnya di grup edukasi kan ada di Dimax Education Center ya, Ji. Ya, betul. Makanya aku tidak memfokuskan edukasi tok banget di grup aku, hanya untuk signal untuk orang-orang yang memang mereka itu pengen trading tapi nggak punya waktu untuk belajar. Tapi teman-teman, di luar kesimpulan semuanya, mohon izin sekali lagi apabila ada salah-salah kata dari kita berdua gitu kan, tentunya dari saya pribadi sebagai pembacaranya dan juga dari Mas Cicang sebagai narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi yang pengen kenal lebih tahu tentang Dimax dengan Miss Cicang juga boleh langsung aja datang ke kantor kita di Jalan Garuda nomor 8 Bandung. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimax Talk, let's talk about trading. See you.